Indonesia hancur sebab 4 kelompok ini. Oleh sebab itulah mari kita selamatkan Indonesia. Mari kita bergerak sama-sama untuk menyelamatkan Indonesia. Karena tegaknya suatu bangsa dan negara tertopang oleh 4 komponen atau 4 kelompok. Yang pertama, ilmunya para ilmuwan. Yang kedua, adilnya para penguasa. Yang ketiga, dermawannya orang-orang kaya. Yang keempat, doanya para fakir miskin. Jika keempat komponen ini rusak, maka rusak dan hancur bangsa dan negara. Kita lihat Indonesia, para ilmuwannya menjual ilmu, menjual gelar dan menjual pendidikan. Kedua, para penguasanya hanya sibuk mengurus diri mereka sendiri, mengurus partainya dan kelompoknya. Yang ketiga, para pengusahanya kikir, pelit, bakhil, hanya ingin menguasai seluruh perekonomian. Yang keempat, para fakir miskinnya saling serobot, saling sikut, gemar berbuat maksiat, tidak mendekat kepada Tuhan. 4 kelompok inilah yang telah menghancurkan Indonesia. Kita tidak bisa menyalahkan satu kelompok saja, karena tegaknya suatu bangsa dan negara tertopang oleh 4 kelompok besar. Yang pertama, para ilmuwannya harus mendidik dengan ikhlas. Para ilmuwannya hanya harus menyebarkan ilmu pengetahuan dengan ikhlas, dengan sabar. Tidak seperti di Indonesia, para ilmuwannya justru menjual ilmu pengetahuan, bahkan menjual gelar kehormatan. Gelar sarjana dijual di mana-mana. Pendidikan diperjualbelikan. Inilah rusak hancur Indonesia. Yang kedua, para pejabatnya, para penguasanya, mulai dari tingkat kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden, para anggota DPR, MPR, para pejabat tinggi negara, para menteri, hampir semuanya sibuk mengurus diri mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan partainya dan kelompoknya. Yang ketiga, para agnia, orang-orang yang kaya, para pengusaha di Indonesia rata-rata kikir, pelit, bakhil, hanya ingin menumpuk kekayaan, semakin kaya semakin kaya, bahkan ingin menguasai seluruh perekonomian di Indonesia. Dan yang keempat, para fakir miskinnya, rakyat kecil yang fakir, yang miskin, tidak mendekat kepada Allah. Justru mereka suka hura-hura dan senang-senang. Mereka saling sikut, saling serobot, saling menjatuhkan antar rakyat. Sesama rakyat kecil tidak memiliki empati. Rasa gotong royong, saling hormat menghormati sudah hilang di Indonesia. Mereka jarang sekali yang mendekat kepada para ulama, untuk mendekat kepada Allah, berdoa. Inilah 4 kelompok yang menghancurkan Indonesia. Lalu apakah kita akan diam saja tidak berbuat apa-apa? Jelas sekali oleh para ulama ditegaskan, qiwamud dunya ala arba'ati khisalin. Tegaknya dunia, suatu pemerintahan bangsa negara, tertopang oleh 4 khisal, 4 kelompok manusia besar. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Para ulama, para ilmuwan, mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, para dosen, baik itu adalah sarjana maupun pasca sarjana. Para ulama, para kiai, para ustadz harus mengajarkan ilmu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi kita lihat kenyataan di Indonesia, carut marut, hancur berantakan. Kemudian yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemerintah, para penguasa. Nah, kita lihat para penguasa, pemegang pemerintahan di Indonesia, mulai dari kepala desa, kemudian camat, kemudian bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden, menteri, anggota DPR, MPR, dan seluruh pejabat tinggi negara. Apakah mereka adil, bijaksana untuk ngurus umat,
ngurus rakyat Indonesia? Tidak. Oleh sebab itulah kita harus bekerja masing-masing. Yang rakyat harus mendekat diri kepada Allah, berdoa. Orang-orang miskin harus berdoa. Orang-orang kayanya harus dermawan. Para penguasanya harus adil, takut kepada Tuhan, kepada Allah. Dan para ilmuwannya harus mengajarkan ilmu dengan ikhlas di mana-mana. Jadi Indonesia hancur dan rusak oleh 4 kelompok ini, lalu kita diam saja. Sebenarnya yang bisa merevolusi besar-besaran adalah presiden. Jika presiden menerapkan 4 hal ini, seluruh ilmuwannya dihimbau dan harus ada undang-undang. Para ilmuwan harus mengajarkan ilmu pengetahuannya dengan ikhlas. Dijamin oleh negara, kehidupan mereka dijamin oleh negara. Sehingga para ilmuwan itu akan mengajarkan ilmu dengan ikhlas, karena sudah dijamin kehidupannya, digaji besar oleh negara. Kemudian para pemerintahnya harus adil. Para penguasanya yang terlibat korupsi atau zalim dimanapun harus ditindak tegas. Harus segera ditindak tegas, jika tidak ini kan hancur. Kemudian para penguasa, pengusaha orang-orang yang kaya raya ini, segala sistem bisnis harus diawasi. Jangan malah terbalik. Pemerintahan siapapun yang memerintah selalu dikendalikan oleh para pengusaha. Para pengusaha inilah yang mengendalikan seluruh penguasa di Indonesia. Sehingga para penguasa di Indonesia tergantung para pengusaha. Karena setiap mereka mau kampanye butuh dana besar. Sehingga dana mereka didanai oleh para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Sehingga Indonesia ini diatur oleh para penguasa. Penguasanya adalah pengusaha. Dan anehnya lagi, fakir miskinnya rakyat jelata. Kalau diajak ngaji pengajian hanya beberapa gelintir orang saja yang mau. Sedangkan kalau konten-konten maksiat, pengajian-pengajian sepi tetapi konten-konten maksiat ramai di mana-mana. Inilah penyebab kehancuran yang sungguh dahsyat di Indonesia. Kita sebagai rakyat, marilah kita awali. Kita mencintai setiap konten-konten pengajian para ulama, para kiai. Kita tinggalkan konten-konten yang berbau maksiat. Kita tinggalkan konten-konten yang adu domba. Kita tinggalkan konten-konten yang tidak ada faedah, tiada guna, tiada manfaatnya. Kita lebih banyak memperbanyak zikir dan doa, memohon kepada Allah untuk kebaikan diri sendiri, keluarga, anak cucu, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, kalau fakir miskinnya saja sukanya hanya judol, judi online dan maksiat-maksiat, ini hancur binasa Indonesia. Marilah wahai saudaraku sebangsa setanah Indonesia, bangkit bersama-sama untuk membenahi Indonesia ke depan menjadi cerah, kilang gemilang. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.